Hari ini kan lompatannya jauh, Kaisang. Maka kalau Gibran itu sesuai dengan ajakan partai koalisi keluar dari PDIP, dia keluar, maka selangkah lagi Jokowi akan keluar dengan penuh percaya diri untuk mengatakan Prabowo calon presiden dan wakilnya adalah Gibran. Maka yang paling bagus dan paling untuk menghindari jebakan ini, kita berani menyimpulkan mau dia gabung Prabowo Ganjar, mau Prabowo berdiri sendiri, Ganjar berdiri sendiri, tetap kalah. Karena mereka berada di penyangga utama yang namanya Jokowi. Ini lebih menonjol daripada bicara nilai, bicara peta suara. Karena semua itu bagi mereka, pemilu ini bisa dicurangi. Dengan bahasa yang diperhalus itu cawe-cawe. Iya. Jadi melihat fenomena ini, saya di Barisan Perubahan, saya mengatakan, ini azab politik. Ini durhaka. Ini maling kundang. Ini komplotan para mafia balut-balut baku hantam. Dan di dalam satu dinamika yang semakin hari semakin tidak sehat. Bro, ada satu pertanyaan lagi ya mengenai akhirnya di mana Jokowi akan melabuhkan dukungannya. Sementara ini kan dia main dua kaki, Ganjar PDIP dan kemudian Prabowo PSI dan lain-lain. Ya, pertanyaannya adalah tentu Gerindra awalnya. Pertanyaannya adalah dengan demikian bisa disimpulkan bahwa pasti Jokowi akan memilih Prabowo karena tujuan dia adalah dalam tanda kutip menghancurkan PDIP dan membesarkan PSI. Karena dia kalau mendukung Ganjar sama saja dia ingin berkampanye lagi buat PDIP. Ya seperti itu. Jadi ini kan satu bisa mudah dibaca sebenarnya Jokowi ini. Dia sebagai seorang pedagang dengan cara-cara politik yang mudah sebenarnya. Untuk rugi aja. Jadi kalau dilihat apakah siapa tempat Jokowi berlabuh? Tempat Jokowi berlabuh itu artinya kepentingan. Apakah aliran dukungan mitra keuangan dengan kelompok oligarki terus berjalan, dia akan berlabuh. Tapi kalau oligarki misalnya kembali berkumpul sama Ibu Mega seperti pemilu 2014 di mana Ibu Mega berhasil mengumpulkan 60 pengusaha, maka itu juga bisa Jokowi juga bisa hati-hati untuk mendukung Prabowo. Nah, jurus-jurus ini kan belum dimainkan. Nah, karena semua prestasi Jokowi hari ini dia jadi petugas partai, dia jadi anggota partai, dia jadi presiden. Itu kan berulang kali Ibu Mega mengatakan tanpa PDIP Anda bukan siapa-siapa kan. Nah, cuma memang bagaimana ya? Ini ada dua kata yang memang harus diucap, durhaka politik. Hari-hari ini kita lihat semua pengkhianatan itu tampak dilakukan oleh Jokowi. Mungkin dia marah. Saya diangkat sebagai rakyat, sebagai petugas partai, tapi setiap pidato Ibu Megawati itu sangat merendahkan saya sebagai petugas partai. Dan dia dalam posisi sebagai presiden. Sebagai presiden. Dan itu banyak dibahas sekarang ini kan sejak Kaisang jadi ketua umum partai, maka mereka mengatakan ini pukulan-pukulan yang serius.
Nah, kemana Jokowi ini berlabuh? Semakin terang ke Prabowo. Oke. Tapi mereka mengkalkulasi apakah Prabowo ini bisa menang menghadapi kelompok perubahan. Maka ujung-ujungnya mereka sekarang mencoba mendesain agar Prabowo dan Ganjar. Nah, variabel Kaesang sebagai ketua PSI ini juga saat muncul untuk melakukan tekanan kepada Ibu Megawati. Iya. Kalau tidak mau paket Prabowo dan Ganjar, maka udahlah. Kita dukung Prabowo dan Jokowi akan mengambil manfaat membesarkan PSI yang di dalamnya akan dipimpin oleh Kaesang. Bahkan tadi saya dengar berita dari Sekjen PBB itu sudah mengirim pesan ke Gibran sebagai bagian dari koalisi partai bahwa Gibran jangan ragu-ragu atau takut untuk keluar dari PDIP. Sekjen PBB Si Ferry ya. Oh, Bulan Bintang. Iya, di salah satu media nasional judulnya mengatakan Gibran jangan takut untuk keluar dari PDIP. Berarti partai-partai di lingkaran kekuasaan yang non PDIP ini juga mungkin sudah dapat kisi-kisi, bisikan-bisikan yang halus dari Pak Jokowi. Bahwa dia juga mau meninggalkan PDIP dengan tahapan-tahapan yang lembut. Sekarang kan mulai kan Gibran sangat banyak melakukan intrik-intrik kurang ajar kepada Ibu Megawati. Saya pakai bahasa yang apa adanya aja. Bertindak kurang ajar dengan Ibu Megawati seolah-olah duri dalam daging. Dia menjadi istimewa di sana. Hari ini kan lompatannya jauh, Kaesang. Maka kalau Gibran itu sesuai dengan ajakan partai koalisi keluar dari PDIP, dia keluar, maka selangkah lagi Jokowi akan keluar dengan penuh percaya diri untuk mengatakan Prabowo calon presiden dan wakilnya adalah Gibran. Oke. Ada dua hal yang sepertinya Bung tadi katakan yang akan menghalangi, yang untuk sementara menghalangi Jokowi untuk mengatakan firm saya Prabowo, yaitu satu arah oligarki tadi ya. Karena kalau kata orang Padang kalau PT itu ditahan dia pusing juga dia kan. Betul. Dan yang kedua adalah skenario, masih diharapkan skenario Prabowo Ganjar. Itu ya, dua itu. Iya. Sejauh mana dua itu sangat signifikan untuk mengatakan bahwa akhirnya saya akan ke Prabowo atau ke Ganjar saja? Sebenarnya begini Abang, saya agak susah untuk menjawab ini karena ini terkait dengan dinamika. Kalau kita misal mengatakan ini kemungkinan Prabowo Ganjar. Iya. Karena desanya seperti tadi. Tapi tiba-tiba di tengah jalan oligarki tidak mau bagaimana? Oke. Atau ada terjadi dinamika kalkulasi lain. Maka yang paling bagus dan paling untuk menghindari jebakan ini, kita berani menyimpulkan mau dia gabung Prabowo Ganjar, mau Prabowo berdiri sendiri, Ganjar berdiri sendiri, tetap kalah. Karena mereka berada di penyangga utama yang namanya Jokowi. Sementara Jokowi ini bersandar kepada kekuatan yang dibilang politik transaksional atau yang diperhalus oligarki. Nah, kita lihat sekarang dengan fenomena munculnya Amin, itu kan memberi efek ke dinamika di lingkaran istana. Kalau tidak ada efek Amin, pertanyaan apakah Kaesang ini akan jadi ketua PSI? Apakah Gibran akan berani diwacanakan sebagai cawapres? Semua yang terjadi di lingkaran istana karena memang fenomena Anies Baswedan dan lebih khusus sekarang bergabung dengan Caimin kan. Tapi kalau kita bicara tentang pragmatisme, bro ya, saya kadang-kadang bro, kadang-kadang bung ya, partai seperti PBB misalnya, kan ketua umumnya kan tidak tersandra, nggak kayak partai PAN misalnya atau partai Golkar misalnya. Tapi kan pragmatisme politik atau idealisme politik, saya sukar mengatakan idealisme politik kalau melihat bahwa mereka kanan kan, kan sangat kanan dulunya kan. Pragmatisme politik membuat mereka gabung justru ke perahu yang agak ke tengah kiri gitu. Nah, sehingga menurut saya akhirnya kalau kita kan Bung tadi mengatakan mereka sudah kacau balau karena adanya Amin yang gelombang yang lebih teratur, perubahan dan lain sebagainya. Tapi karena Indonesia ini kan pragmatisme politiknya tinggi banget. Orang memilih itu bukan karena idealisme atau ideologi, tapi bisa jadi karena pragmatisme ya, dan kemudian ya karena mereka inti-intinya adalah kadang-kadang bukan smart voter juga gitu. Ya,
pragmatisme tidak lepas dari kepentingan apapun. Cuma kita lihat sejak Jokowi berkuasa 2014 dan menuju 2024 ini ada fenomena politik yang lain. Dan itu pasti abang punya catatan yang banyak di sana, melakukan kritikan cerdas soal bagaimana dinamika ini kan jauh dari, bahkan ada yang menyebut jauh dari kewarasan, jauh dari hati nurani. Ini lompatan-lompatan yang dibuat di era rejim Jokowi ini semacam politik monyet yang kadang bisa diprediksi, lebih banyak tidak bisa diprediksi. Oleh sebab itu, ketika memasangkan atau pertarungan yang berputar-putar di lingkaran istana antara Prabowo dan Ganjar, saya misal di kubu perubahan saya nggak mau peduli, karena demarkasinya jelas. Ini barisan status quo. Oke. Ini barisan perubahan. Iya. Nah, di situ saja kan. Maka barisan perubahan mengamati sambil mengipas ini. Baku pukul, baku ada jotos antara PDIP besok siang malam dengan Jokowi, antara Prabowo dengan Ganjar. Saya membayangkan kepentingan oligarki yang utama adalah menyatukan mereka, jangan-jangan. Seperti itu. Jadi arus yang terus berputar-putar ini tinggal kita tanya, berapa modal besar yang mau dikasih oligarki untuk menyatukan mereka? Kalau kalkulasinya berpisah, berapa kekuatan finance, logistik Prabowo dan logistik Ganjar? Ini lebih menonjol daripada bicara nilai, bicara peta suara. Karena semua itu bagi mereka, pemilu ini bisa dicurangi. Dengan bahasa yang diperhalus itu cawe-cawe. Iya. Jadi melihat fenomena ini, saya di barisan perubahan, saya mengatakan, ini azab politik. Nah, ini durhaka, ini maling kundang, ini komplotan para mafia balut-balut baku hantam. Di dalam satu dinamika yang semakin hari semakin tidak sehat. Sementara bagaimana kelompok perubahan, infrastrukturnya makin bagus, perpaduan nasionalis Islamnya terbangun, tiba-tiba PKS, PKB saling menyambut tangan, meneriakan gerakan ukhuwah Islam, kemudian lokomotif Anies dan Caimin dengan kelompok-kelompok perubahan lebih banyak peduli masalah kasus Rempang, bagaimana menyuarakan rintihan rakyat kecil, bagaimana terus melakukan edukasi atau kursus-kursus politik jangka pendek untuk persiapan bertarung jelang 2024. Tapi di kubu status quo ini kalau tidak berantem di selokan, mereka akan masuk baku pukul di dalam gorong-gorong. Berputar-putar di situ. Kalau nggak gorong-gorong, selokan. Kalau tidak Gibran, Kaisang. Kalau tidak Mega, Jokowi. Apa sebenarnya mereka perjuangkan? Tidak ada nilai. Bro, jadi menurut Anda berapa jumlah mereka? Menurut saya, kita kembali ke fitrah manusia. Kita nggak usah pakai rekayasa survei. Di dunia ini orang jahat itu sedikit. Kalau jumlahnya banyak, hancur bumi ini. Logika mengatakan penduduk kita 270 juta. Maka kelompok-kelompok status quo ini jumlahnya sedikit. Hanya mungkin mereka membelanjakan, biaya medianya besar. Mereka punya buzzernya yang sekarang bernama PSI. Itu buzzer sebenarnya, bukan partai. Lebih banyak mereka menciptakan dinamika hiruk pikuk di media sosial. Orang kemudian terpesona. Kekuatan status quo ini besar, kok besar kecil? Menurut Anda kalau kita bicara berarti yang determinan faktor itu di luar perubahan ya, itu Megawati kah, Jokowi kah, atau oligarki kah? Kalau kita histori saja, kan ada penggunaan tadi histori, awal abang mengatakan, tapi saya bicara histori. Ketika PDIP mengumumkan kekuatan mereka untuk meyakinkan rakyat memenangkan Jokowi pada pemilu 2014, abang jangan lupa hampir seluruh media headline beritanya Megawati mengumpulkan 60 pengusaha di Lenteng Agung. Itu artinya apa? Mengumumkan panduan kekuatan, kebangkitan dan kemenangan Jokowi didasari oleh politik transaksional. Karena pengusaha 60 orang itu apa hubungan dengan partai politik? Kalau tidak ada urusan dengan kalkulasi logistik. Oleh sebab itu tadi saya mengatakan izin Abangda, ketika banyak orang bicara dengan berbagai perspektif, Kaisang memimpin PSI, saya mau mengatakan ini 150 triliun.
Kalau tidak ada penggalangan dana senilai 150 triliun, tidak mungkin Kaisang dipasangkan oleh Jokowi jadi ketua PSI. Artinya partai ini punya dua jurus. Satu, hancurkan PDIP, menghijrahkan semua loyalis Jokowi yang ada di PDIP ke PSI, dan membangun distribusi logistik ke partai-partai koalisi. Makanya ada sekjen salah satu partai teriak, Gibran udah nggak usah ragu keluar dari PDIP. Kenapa saya agak senyum sedikit tadi? Bro mengatakan 150 triliun ya. Itu kalkulasi abang. Standby loan-nya katakanlah, political standby loan-nya kan. Tapi saya pernah mendengarkan sesungguhnya oligarki udah siap dengan ribuan triliun. Iya, kalau angka ini kan angka yang saya umumkan kecil apa. Iya. APBN kita ini taruh 2.000, dikali 10 tahun itu udah kelihatan. That's okay ya. Kan? Belum lagi uang swasta partisipasi logistik yang legal. Oke. Tapi tidak masuk jalur legal. Boleh dong kita kalkulasi. Misalnya kita cerita tentang sebuah direksi, kita nggak sebut spesifik ya, yang katanya mengumpulkan uang sampai 300 triliun itu. Walaupun itu bukan uang yang untuk standby untuk politik, tetapi uang yang bisa diputar misalnya. Seperti itu kalkulasi, namanya kalkulasi boleh. That's okay, maksud saya hanya ingin memberikan gambaran kepada sobat era sekalian. Jangan kaget kalau misalnya Bro Faisal bilang 150 triliun. Sebelumnya 50 triliun itu kecil mungkin. Kecil bagi mereka. Kecil bagi mereka. Oke. Tapi besar bagi koalisi perubahan.